Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap sehat dan baik-baik ya. Anak-anak, kita akan lanjut materi kita, yaitu terkait dengan sumber data kependudukan. Nah, berdasarkan jenis sumber data kependudukan itu dibagi dua ya. Ada data primer dan juga data sekunder. Kalau data primer adalah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Contoh seperti peneliti melakukan observasi ya, kemudian wawancara, penyebaran kuesioner, dan mungkin ada diskusi terfokus. Nah, itu adalah contoh data yang didapat oleh peneliti. Kemudian ada data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, atau karya tulisan ya, terbitan periodik maupun buku tahunan ya, dan data dari instansi atau lembaga perguruan tinggi lainnya seperti BPS, BMKG, BIG, UGM, UI, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan lanjut pada materi kita yang berikut, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan data kependudukan. Oke, sebelumnya kita pahami dulu apa itu penduduk. Ya, penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga dapat diartikan sebagai orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Nah, selanjutnya penduduk juga merupakan bagian terpenting bagi suatu negara, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kajian tentang penduduk dipelajari dalam disiplin ilmu demografi dan ilmu kependudukan. Nah, demografi adalah ilmu yang mempelajari analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi penduduk, dan komponen perubahannya. Sedangkan ilmu kependudukan mengkaji antara variabel demografi dengan ilmu lainnya yang menunjang. Nah, Nana, sebagai salah satu unsur dari sebuah negara, penduduk menjadi modal utama bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perlu diketahui jumlahnya, komposisi, dan juga persebaran penduduk yang berasal dari data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada sensus penduduk, kemudian ada registrasi penduduk, dan juga survei penduduk. Oke, baik anak-anak, kita akan melihatnya satu-satu ya. Yang pertama ada sensus penduduk. Nah, sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik penduduk. Nah, sensus penduduk dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Oke, anak-anak, kita lanjut syarat-syarat dari sensus ya. Yang pertama, pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang, artinya bahwa semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada waktu tertentu. Artinya bahwa sensus hanya dilaksanakan pada suatu waktu tertentu dan pada umumnya biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali ya, serta dilaksanakan secara serentak. Yang terakhir yaitu mencakup suatu wilayah. Artinya bahwa ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administrasi tertentu ya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan batasan administratif negara. Baik anak-anak, yang berikut adalah jenis-jenis sensus ya yang dibagi berdasarkan status tempat tinggal dari penduduknya. Yang pertama ada sensus de jure. Nah, ini adalah pendataan penduduk yang hanya ditujukan kepada setiap orang yang resmi berdomisili di suatu daerah. Misalnya, jika Adrian berada di Jakarta tetapi KTP-nya adalah KTP Malang, artinya bila di Jakarta dilaksanakan sensus, maka Adrian tidak akan dihitung. Ya, Adrian akan dihitung ketika pelaksanaan sensus di Malang. Ya, kemudian yang kedua yaitu sensus de facto. Nah, ini adalah pendataan penduduk yang dilakukan pada tiap orang yang ditemui petugas pada suatu daerah, meskipun penduduk yang ditemui itu bukan penduduk asli daerah yang bersangkutan ya. Misalnya, jika Berlin dia tinggal di Kabupaten Sanggau, tetapi KTP-nya adalah KTP Pontianak, maka bila ada sensus di Kabupaten Sanggau,
si Berlin itu tetap dihitung sebagai penduduk Pontianak yang menetap di Kabupaten Sanggau. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini adalah metode dari sensus ya. Metode pencatatannya anak-anak dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada metode householder. Nah, ini adalah sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi. Nah, cara ini hanya dilaksanakan biasanya di negara-negara maju ya, yang memang penduduknya itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, yang baik begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode canvasser. Nah, adalah sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Dengan metode ini, petugas mendapatkan jawaban secara langsung dari penduduknya ya, jadi langsung dijawab secara lisan begitu ya. Nah, Indonesia sendiri dia telah melakukan sensus penduduk yang ke-7 kali pada tahun 2020 ya. Terdapat perbedaan mendasar dari sensus sebelumnya, yakni di mana sensus 2020 memanfaatkan data registrasi penduduk yang disebut dengan combine method ya, atau metode kombinasi. Ya, kemudian dengan metode kombinasi ini, data administrasi yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kemudian akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan ya, baik melalui pendataan mandiri ya atau sensus penduduk secara online maupun door to door. Oke, baik anak-anak, kita next yang berikut ya, yaitu adalah survei penduduk. Nah, survei penduduk adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Survei dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan. Contoh, survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Oke, baik anak-anak, kemudian kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari survei? Nah, kelebihannya sendiri adalah survei ini dapat dilakukan kapan saja, data yang diambil sesuai dengan kebutuhan survei, kemudian data yang dikumpulkan lebih lengkap dan juga rinci. Yang terakhir, penghematan terhadap waktu, biaya, dan juga tenaga. Nah, untuk kekurangannya sendiri, datanya itu kurang akurat, kemudian data juga tidak representatif dan juga yang terakhir tidak menggambarkan kondisi penduduk apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Oke, baik anak-anak, lalu apa yang membedakan survei dengan sensus? Nah, sensus sendiri dia mendata semua penduduk, sedangkan survei hanya mendata beberapa orang untuk dijadikan sampel yang dapat mewakili penduduk di suatu wilayah ya. Sensus juga dilaksanakan secara periodik ya, dalam kurun waktu 10 tahun, sedangkan survei itu dapat dilaksanakan kapan saja dan juga dapat berganti topik sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan yang ingin didata begitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke bagaimana cara mendapatkan data kependudukan yang terakhir, yaitu registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis ya, artinya yang terus bergerak, seperti ada kelahiran, kematian, migrasi penduduk, perkawinan, dan juga perceraian. Nah, komponen-komponen ini cepat berubah ya, sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbaharui setiap saat. Nah, berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk ini lebih bersifat pasif anak-anak. Jadi registrasi penduduk ini dianggap pasif karena dilakukan oleh perwakilan keluarga dari kepala keluarga yang tengah mengalami peristiwa tertentu, seperti ada kelahiran ataupun kematian. Nah, pelaporan dengan sistem pasif ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapannya data pelaporan. Oke, contohnya ya anak-anak ya, misal ada seorang bayi yang dia itu baru lahir, tetapi beberapa menit kemudian dia meninggal dunia. Nah, seharusnya hal tersebut dicatatkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi orang tua bayi tersebut dia tidak melapor ya.
Nah, anak-anak, lalu apa kelebihan dan kekurangan dari registrasi? Nah, kelebihannya sendiri, yang pertama dapat mengetahui perubahan penduduk setiap waktu, kemudian berlangsung secara terus-menerus. Dia akurat apabila penduduk segera dengan cepat melaporkan setelah kejadiannya itu terjadi saat itu juga ya. Jadi yang terakhir itu adalah biaya lebih murah ya. Kemudian kekurangannya, apabila registrasi tidak dilakukan dengan baik, data yang disajikan tidak berkualitas. Kemudian informasi yang disajikan juga tidak selengkap sensus dan juga survei karena dia bergantung pada kesadaran penduduk. Oke, baik anak-anak, lalu apa perbedaan dari registrasi dengan sensus dan juga survei? Kalau registrasi sendiri, dia mengetahui perubahan penduduk yang terjadi secara dinamis ya. Kemudian penduduk dituntut untuk lebih aktif melapor kepada petugas setiap perubahan yang terjadi dan kemudian dicatat oleh Ditjen Dukcapil. Sedangkan sensus dan survei yang pertama, dia memberi gambaran penduduk pada waktu tertentu. Yang kedua, petugas dituntut untuk lebih aktif mendata penduduk. Yang ketiga, dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu Bella akan menampilkan cuplikan video ya terkait dengan kualitas dari penduduk ya. Jadi anak-anak mohon untuk memperhatikan videonya dan menyimaknya ya. Selamat menyaksikan anak-anak.
Nah, Nana, itu dia tadi cuplikan video singkat dari kualitas penduduk. Nah, selanjutnya di sini kalian punya tugas ya. Ada 2 nomor. Yang pertama, berdasarkan beberapa teknik pencatatan penduduk tadi, menurutmu teknik manakah yang paling cocok diterapkan di Indonesia? Silakan memberikan alasannya. Kemudian yang kedua, carilah artikel ya, kalian mencari artikel mengenai kualitas negara Jepang ya. Kemudian silakan dianalisis kondisi dari kependudukan baik dari segi kualitas dan juga kuantitas dari negara Jepang ya. Tugasnya hanya 2 nomor, silakan anak-anak kerjakan dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugasnya ya. Tugas boleh kalian kumpulkan langsung di kolom komentar di Teams ya, di Teams yang akan Ibu posting. Jadi langsung saja di komen seperti sebelum-sebelumnya. Oke, baik anak-anak, sampai sini ya materi kita. Oke, baik, terima kasih banyak ya anak-anak ya untuk perhatiannya. Semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.